Inilah tahun kesedihan yang dialami Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid adalah istri Rasulullah yang menjadi penyejuk jiwa. Ia adalah pelita pertama yang menyala saat seluruh dunia memadamkan cahaya pada Rasulullah. Saat wahyu pertama turun dan Nabi menggigil ketakutan, Khadijahlah yang memeluknya dan berkata dengan yakin, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu." Tapi kini, pelita itu padam. Khadijah wafat dalam pelukan cinta dan kelelahan. Tubuhnya melemah setelah bertahun-tahun menahan derita, terutama selama masa pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib, di mana kaum muslimin dipaksa kelaparan dan diisolasi dari masyarakat. Rasulullah memandangi jasad istrinya yang tenang. Air matanya jatuh, bukan karena kelemahan, tapi karena kehilangan yang begitu dalam. Khadijah bukan sekadar istri, ia adalah rumah bagi hatinya yang lelah. Tak lama berselang, datang kabar yang menghantam batin Nabi kembali. Abu Thalib, pamannya yang selama ini menjadi perisai dari gangguan kaum Quraisy, juga wafat. Nabi duduk di sisi Abu Thalib menjelang ajal. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, agar aku bisa membelamu di hadapan Allah." Tapi di sisi lain, para pembesar Quraisy membisikkan sesuatu. "Wahai Abu Thalib, apakah kau akan meninggalkan agama leluhurmu?" Abu Thalib terdiam. Akhirnya dalam napas terakhirnya, ia tetap dalam keyakinan lama. Rasulullah terdiam, hatinya hancur. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah tak lagi punya tempat berlindung. Kaum Quraisy makin berani mencacinya, bahkan menyakiti secara fisik. Rasulullah tetap tabah, tapi di dalam hatinya ada luka menganga. Dalam upaya mencari harapan baru, Rasulullah pergi ke kota Taif, berjalan kaki ratusan kilometer dengan tujuan berdakwah. Namun sesampainya di sana, bukan sambutan hangat yang didapat. Para pemuka Taif menertawakan dan mengusirnya. Bahkan mereka mengerahkan anak-anak dan budak untuk melemparinya dengan batu. Di puncak kesedihan itu, Allah memanggil kekasihnya naik ke langit, melalui perjalanan yang luar biasa, yaitu Isra dan Miraj. Rasulullah dibawa dari Makkah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit bertemu para nabi. Dan Allah langsung memberikan hadiah, yaitu sholat 5 waktu. Itu adalah sebuah pelukan dari langit untuk hati yang sedang hancur. Inilah tahun kesedihan yang dialami Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid adalah istri Rasulullah yang menjadi penyejuk jiwa. Ia adalah pelita pertama yang menyala saat seluruh dunia memadamkan cahaya pada Rasulullah. Saat wahyu pertama turun dan Nabi menggigil ketakutan, Khadijahlah yang memeluknya dan berkata dengan yakin, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu." Tapi kini, pelita itu padam. Khadijah wafat dalam pelukan cinta dan kelelahan. Tubuhnya melemah setelah bertahun-tahun menahan derita, terutama selama masa pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib, di mana kaum muslimin dipaksa kelaparan dan diisolasi dari masyarakat. Rasulullah memandangi jasad istrinya yang tenang. Air matanya jatuh, bukan karena kelemahan, tapi karena kehilangan yang begitu dalam. Khadijah bukan sekadar istri, ia adalah rumah bagi hatinya yang lelah. Tak lama berselang, datang kabar yang menghantam batin Nabi kembali. Abu Thalib, pamannya yang selama ini menjadi perisai dari gangguan kaum Quraisy, juga wafat. Nabi duduk di sisi Abu Thalib menjelang ajal. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, agar aku bisa membelamu di hadapan Allah." Tapi di sisi lain, para pembesar Quraisy membisikkan sesuatu. "Wahai Abu Thalib, apakah kau akan meninggalkan agama leluhurmu?" Abu Thalib terdiam. Akhirnya dalam napas terakhirnya, ia tetap dalam keyakinan lama. Rasulullah terdiam, hatinya hancur. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah tak lagi punya tempat berlindung. Kaum Quraisy makin berani mencacinya, bahkan menyakiti secara fisik. Rasulullah tetap tabah, tapi di dalam hatinya ada luka menganga. Dalam upaya mencari harapan baru, Rasulullah pergi ke kota Taif, berjalan kaki ratusan kilometer dengan tujuan berdakwah. Namun sesampainya di sana, bukan sambutan hangat yang didapat. Para pemuka Taif menertawakan dan mengusirnya. Bahkan mereka mengerahkan anak-anak dan budak untuk melemparinya dengan batu. Di puncak kesedihan itu, Allah memanggil kekasihnya naik ke langit, melalui perjalanan yang luar biasa, yaitu Isra dan Miraj. Rasulullah dibawa dari Makkah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit bertemu para nabi. Dan Allah langsung memberikan